Hai Sinemania dimanapun berada, kembali bersama Basi Bahas Sinema. Di sini kita akan membahas film dan drama dari berbagai genre untuk menambah wawasan persinemaan kita semua. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan bahasan-bahasan sinema kita selanjutnya. Kali ini Basi akan membahas sebuah film lawas dengan tema Wild West berjudul Tombstone yang rilis pada tahun 1993. Cerita ini ditulis oleh Kevin Jarry sebagai sutradara awal, tapi pada pertengahan produksinya dilanjutkan oleh Georgi Cosmatos. Diangkat dari kisah nyata peristiwa baku tembak antara sekelompok pensiunan penegak hukum dengan preman setempat yang terjadi di Oka Koral pada tahun 1881. Peristiwa ini menjadi bagian dari sejarah kota Tombstone. Scene awal memperlihatkan sepasang pengantin yang baru melangsungkan pernikahan. Begitu keluar dari pintu gereja, mereka dihadang oleh sekelompok koboi. Pimpinannya yang berbaju merah bernama Curly Bill Brockhus, diperankan oleh Power Booty. Bill mengatakan bahwa pengantin pria sudah membunuh 2 orang anggotanya. Kemudian kelompok The Cowboy mulai menembak. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Ini adalah tangan kanan Bill yang bernama Johnny Ringo, diperankan oleh Michael Biehn. Dia merupakan penembak tercepat di kelompok The Cowboy. Ringo terkenal kejam dan dingin. Dia hampir tak pernah tersenyum. Seorang koboi menembak lutut si mempelai pria. Bill membunuh mempelai pria. Kemudian beberapa anggota The Cowboy membawa mempelai wanita ke dalam gereja. Dan entah apa yang terjadi di dalam sana. Bill dengan santai mengajak anggotanya untuk menyantap hidangan pesta. Sang pastor mendatangi mereka sambil marah-marah dalam bahasa Spanyol. Johnny Ringo yang merasa terganggu menembak pastor itu tepat di kepalanya. Bill pun tertawa. Begitulah kondisi Amerika setelah berakhirnya Perang Saudara tahun 1879. Kehancuran ekonomi akibat perang menyebabkan migrasi besar-besaran dari Texas ke wilayah barat yang katanya ditemukan banyak tambang emas dan perak. Kejadian ini adalah gambaran bobroknya kondisi hukum di daerah sekitar Arizona di masa itu. Scene berpindah ke sebuah stasiun kereta di Arizona Selatan. Seorang pria parubaya berwajah masam dan berkumis tebal turun dari kereta. Dia adalah Wyatt Earp, seorang mantan serif yang disegani karena ketegasan dan keahliannya menggunakan senjata, diperankan oleh Kurt Russell. Kemudian datang adik dan kakak Wyatt, Virgil dan Morgan Earp yang diperankan oleh Sam Elliott dan Bill Paxton. Ternyata mereka bertujuan datang ke Tombstone untuk menetap dan menikmati masa tua di sana. Scene berpindah lagi ke sebuah meja judi. Seorang pria parlente terlihat sedang bermain poker. Pria ini adalah Doc Holliday, pejudi kelas kakap yang terkenal karena gayanya yang dingin dan kecepatannya menggunakan senjata. Dia mengidap penyakit TBC yang membuatnya menjadi lebih lemah, diperankan oleh Val Kilmer. Sepertinya lawan Doc emosi karena mengalami kekalahan. Pria itu bergerak mencabut pistolnya, tapi Doc jauh lebih cepat. Doc meletakkan pistolnya untuk mendinginkan suasana. Pria itu malah menyerangnya. Dengan mudah Doc pun melumpuhkannya. Teman perempuan Doc juga mengeluarkan pistol lalu mengumpulkan uang yang berserakan di meja. Kemudian mereka berdua keluar dari bar tersebut. Perjalanan keluarga Earp sudah sampai di kota Tombstone. Mereka berhenti di sebuah hotel. White disambut oleh John Behan yang merupakan serif di sana. Behan menawarkan sebuah rumah sewa dan White pun menyetujuinya. White bertemu dengan seorang tua bernama Fred White yang bertugas sebagai marshal. Fred mengatakan bahwa Behan tidak bisa menegakkan hukum di sini karena kota ini berada di bawah kendali The Cowboy. The Cowboy adalah sekelompok preman yang selalu mengikatkan selendang merah di pinggang mereka. Fred bercerita semuanya lengkap di Tombstone. Akan tetapi orang takut masuk ke Oriental Bar karena di situ kerap terjadi kekerasan. Belum selesai Fred bercerita, White malah menuju ke sana. Di bar, White bertemu dengan Milt Joyce, pemilik tempat itu. White menanyakan kenapa tempat itu sepi. Milt menunjuk seorang pria yang menjadi bandar di meja judi. Dia bernama Johnny Taylor. Johnny sering membuat keributan sehingga para pengunjung takut untuk datang ke sana. White mendatangi meja itu. Dia mengatakan bahwa harusnya White lah yang menjadi bandar. Johnny berdiri dan mereka pun saling gertak.
Ternyata Johnny takut melihat tatapan White. White menamparnya dan menyuruhnya pergi. White mengambil pistol Johnny dan memberikannya kepada Milt. Ternyata Johnny Taylor dendam kepada White. Dia membawa senapan dan berencana menembak White. Tetapi, Doc Holliday muncul di sana dan menghentikannya. Doc menyapa keluarga Earp. Johnny baru tahu bahwa yang menjadi lawannya adalah White Earp. Dia tidak berani berhadapan dengan White, apalagi di sana ada Doc Holliday. Doc menyuruh Johnny meninggalkan senapannya dan pergi dari situ. Sheriff Behan. Gentlemen, Mr. Holliday. Tiba-tiba terdengar bunyi tembakan dari seberang jalan. Tak lama terdengar lagi satu tembakan dan seorang pria roboh ke tanah. White mengenal orang yang menembak. Mereka bernama Jack Johnson dan Turkey Creek. Marshal Fred muncul dan menyita senjata mereka. Sebuah kereta muncul. Dari dalam kereta itu turun seorang gadis cantik. White terpesona melihatnya. Scene berpindah pada malam hari. Keluarga Earp sedang menonton opera. Doc Holliday juga ada di sana. Mereka bertemu dengan wali kota John Clum. Tirai diangkat, pertunjukan pertamanya adalah ketangkasan tangan. The Cowboy juga ada di sana. Mereka mengganggu pertunjukan dengan menembakkan pistol. Ketika acara selesai, bintang utama membuka topeng. Ternyata dia adalah gadis cantik yang tadi dilihat White turun dari kereta. Dia bernama Josephine Marcus. Setelah menonton opera, White pergi ke Oriental Bar untuk bekerja. Dia ditemani oleh Doc dan Morgan. Josephine Marcus muncul di Oriental Bar. Dia menjadi pusat perhatian para pengunjung. Ketika sampai di depan White, Josh tersenyum dan mengajaknya berdansa. Tapi White mengacuhkannya. Mereka bertiga kembali ke meja poker. Tak lama Curly Bill datang ke sana dan menggertak White. Bill menyebutnya sebagai anjing hukum. Salah satu koboi memperingatkan White bahwa hukum tak berlaku di Tombstone. White menjawab kalau dia sudah pensiun. Johnny Ringo melihat Doc Holliday. Dia menyapa dengan sinis. Doc tidak takut, dia malah mencemooh Ringo. Ringo mengeluarkan pistolnya untuk menggertak. Dia memainkan pistol itu untuk memamerkan kecepatan tangannya. Doc tak mau kalah. Dia menirukan semua gaya Ringo menggunakan sebuah cangkir. Akhirnya The Cowboy pergi meninggalkan White dan Doc. Josh menanyakan tentang White kepada Behan. Sepertinya White menarik perhatiannya. Keesokan harinya, White berkuda di pinggir kota Tombstone. Ternyata Josh juga berada di sana. Mereka pun berkenalan. Akhirnya mereka berkuda bersama. Josh cukup ahli menunggang kuda. Setelah jauh berkuda, mereka pun beristirahat di bawah pepohonan. Menjelang malam, White pulang ke rumah dan melihat istrinya Matty mengkonsumsi obat penghilang nyeri. Keesokan malamnya di Oriental Bar, Doc sedang memainkan piano. Curly Bill juga ada di sana. Dia mabuk. Dia berjalan keluar bar dan melepaskan tembakan sembarangan. Warga yang takut dengan Bill melapor kepada sheriff. Tapi Sheriff Behan berusaha menghindar dan menyerahkannya kepada Marshal Fred. Akhirnya Fred White keluar menemui Bill. Fred meminta Bill menyerahkan senjatanya. Bill yang mabuk malah menembak Fred. Fred White terkapar di tanah. White Earp muncul dan melumpuhkan Bill. Semua turun ke jalan. Warga minta Bill digantung. Sementara The Cowboy menyuruh White melepaskan Bill. Ike Clanton maju, tapi White segera menodongkan pistolnya. Ike gentar dan meminta teman-temannya mundur. Doc pun muncul dan menodongkan pistol pada Billy Clanton. Virgil dan Morgan pun muncul dengan membawa shotgun. Akhirnya The Cowboy mundur dan White membawa Bill ke penjara untuk diadili. Scene memperlihatkan keluarga Earp yang sedang bermain biliar. White bercerita bahwa setelah melewati persidangan, Curly Bill dibebaskan dengan alasan yang dicari-cari. Hukum memang tidak bekerja di Tombstone. John Clum sebagai wali kota datang menemui keluarga Earp dan menawarkan posisi marshal, tapi mereka menolak. Suatu saat, Virgil Earp sedang berjalan di jalan utama Tombstone. Dia melihat rombongan The Cowboy lewat sambil menembakkan senjata. Beberapa saat kemudian terlihat Virgil menempel pengumuman bahwa di Tombstone dilarang membawa senjata. Di dadanya tersemat lencana marshal. Warga kota Tombstone menjadi heboh.
Tak lama pun White muncul dan marah kepada Virgil. Mereka berdebat di kantor sheriff. White meminta dukungan Morgan, tapi ternyata Morgan memperlihatkan lencana sheriff di dadanya. White kecewa ternyata kedua saudaranya tidak mengacuhkan peringatannya untuk tidak mencampuri urusan hukum di Arizona. Akhirnya White menyerahkan senjata dan meninggalkan mereka berdua dengan kesal. Scene berpindah ke Oriental Bar. Di sana Doc Holliday yang mulai mabuk sedang bermain judi bersama Ike Clanton dan beberapa orang lainnya. Seperti biasa, Doc selalu memenangkan permainan, tapi Ike yang juga mabuk menuduhnya berbuat curang. Virgil menahan Ike yang hendak memukul Doc. Tiba-tiba Doc tumbang. Penyakit TBC-nya memburuk. Doc dibopong ke hotel. Ike meminta senjatanya pada bartender dan hendak keluar dari Oriental Bar. Tapi Virgil melumpuhkan dan menangkapnya karena membawa senjata. Scene berpindah lagi ke kantor sheriff. Dua orang koboi menjemput Ike. White melepaskan Ike tapi tidak mau mengembalikan senjatanya. Hal itu membuat The Cowboy marah. Di luar mereka bertabrakan dengan White. Terjadi sedikit keributan, tapi White dengan mudah merampas senjata mereka. The Cowboy semakin marah. Mereka mengancam White dan pergi. Keesokan harinya, wali kota John Clum mengatakan bahwa The Cowboy mengancam untuk menghabisi keluarga Earp. Keluarga Earp sudah bersiap dari pagi. Bahkan Doc Holliday yang sakit pun tidak mau ketinggalan. Tiba-tiba seorang koboi melemparkan molotov ke rumah kosong. Suasana mulai mencekam. Keempat jagoan ini turun ke tengah jalan. Warga kota menyaksikan dari teras rumah mereka. Keluarga F akhirnya sampai di belakang Oka Koral. Ada beberapa koboi di sana. Virgil langsung mengatakan akan menyita senjata mereka. Ketika kondisi sepertinya bisa dikendalikan, tanpa disangka Billy Clanton mencabut pistolnya. Tembak-tembakan pun tak bisa dihindari. Banyak korban jatuh dari The Cowboy, sementara Virgil dan Morgan pun terluka. Tiba-tiba Sheriff Behan muncul dan mengatakan akan menangkap keluarga F, tapi dengan tegas White menolak. Keesokan harinya, menjelang sore, para koboi membawa jenazah anggotanya yang tewas untuk dimakamkan di Tombstone. Hari-hari setelah itu sangat mencekam di kota. Scene memperlihatkan Johnny Ringo yang berusaha mencari gara-gara dengan Virgil dan White. Tapi White tidak mau meladeninya. Muncullah Doc Holliday. Dia mencemooh Ringo yang lagi kesal. Ketika Ringo mengejar Doc, muncul Curly Bill menghalanginya. Malamnya turun hujan dan petir. Sepertinya akan ada badai. Virgil pulang duluan dari Oriental Bar. Tapi tak lama Virgil kembali ke bar. Sesampainya di bar, dia pun tumbang. Rupanya dia tertembak. Virgil dibawa pulang dan White memanggil dokter. Ternyata para istri juga mendapat serangan sebelum mereka pulang. Sang dokter mengatakan bahwa satu lengan Virgil harus diamputasi. White keluar rumah untuk mencari Morgan. Di luar dia bertemu dengan McMaster dan dua orang temannya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak ikut campur terhadap penyerangan para wanita. Mereka juga menyatakan siap untuk mendukung apapun yang akan dilakukan oleh White. Di Oriental Bar, Morgan sedang bermain biliar sendirian. Tiba-tiba, White berusaha mengeluarkan peluru dari punggung Morgan, tapi peluru itu terlalu dalam. Morgan pun akhirnya tewas. White sangat terpukul dengan kematian adiknya. Keluarga Earp memutuskan untuk meninggalkan kota Tombstone. Ketika mereka melewati Bill dan Ringo, White berhenti dan mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Tapi Bill dan Ringo malah mengejeknya. White mengacuhkannya dan berlalu. The Cowboy tidak mau melepaskan mereka. Ike Clanton dan Rob Stilwell mengikuti ke stasiun dan berniat menghabisi keluarga Earp. Ketika mereka hendak menembak Virgil, White sudah berada di belakang mereka dan menembak Stilwell. Kereta pun berangkat. Ternyata White tidak berniat pergi. Dia merencanakan balas dendam. Dia didukung oleh Doc Holliday, McMaster, Jack Johnson, dan Turkey Creek. Dia memperlihatkan lencana Marshall di dadanya kepada Ike. Balas dendam White kali ini legal. Dia mengancam akan menghabisi semua yang berani memperlihatkan selendang merah di pinggangnya. Perburuan White pun dimulai. Dia menghabisi semua koboi yang menggunakan selendang merah. Scene memperlihatkan pertempuran kelompok White dengan The Cowboy yang dipimpin oleh Bill.
White terus maju. Bill yang merasa menang jumlah pun menampakkan diri. Tapi sial, peluru pistol Bill habis. Ketika mengangkat shotgunnya, White lebih dulu menembus dadanya. Bill pun tewas. Sisa-sisa The Cowboy melarikan diri ke hutan dan terus diburu oleh White dan Doc. Setelah kematian Bill, Johnny Ringo mengambil alih kepemimpinan The Cowboy. Dia bertekad menghabisi White demi membalaskan dendam Bill. Dalam situasi itu pun penyakit Doc kambuh, dia pingsan dan terjatuh dari kudanya. White membawa Doc ke rumah seorang warga di luar Tombstone. Mereka beristirahat di sana. Datanglah seorang koboi menyeret mayat McMaster dengan kudanya. Kemudian dia mengatakan Johnny Ringo menantang White Earp berduel untuk menyelesaikan masalah ini. White memenuhi tantangan itu. White mengunjungi Doc di kamar. Mereka bercerita tentang Johnny Ringo. Makes a man like Ringo, Doc. Makes him do the things he does. He can never kill enough for revenge. Akhirnya White mengatakan bahwa dia mungkin tidak bisa mengalahkan Ringo. Doc pun membenarkannya. Doc bertanya bagaimana rasanya memakai rencana Marshall. White membuka rencananya dan memberikannya kepada Doc. Kemudian White keluar dari kamar itu. Waktu yang ditentukan pun tiba. White pergi memenuhi tantangan Ringo. Di tempat yang dijanjikan, Ringo sudah menunggu White. Seseorang mendatanginya. Ternyata yang datang bukan White, melainkan Doc Holliday. Sepertinya Ringo sedikit jeri pada Doc. Doc memperlihatkan lencana Marshall-nya. Ringo tak bisa menghindar lagi. Mereka pun bersiap-siap. Johnny Ringo menarik pistolnya, tapi Doc jauh. Ringo pun tumbang. White sampai di sana, tapi Ringo sudah tewas. Setelah Johnny Ringo tewas, mereka memburu dan menghabisi sisa-sisa The Cowboy. Scene beralih ke sebuah rumah sanatorium. Doc Holliday dirawat di sana dan White mengunjunginya. White memberi Doc sebuah buku. Kemudian dia mengajak Doc bermain poker. Doc pun menyuruh White mencari Josh. Doc meminta White meninggalkannya. Dia tahu bahwa saatnya sudah datang. Dan Doc tidak mau White melihatnya sekarat. Scene beralih ke Denver. Di sana Josh baru menyelesaikan sebuah pertunjukan. White muncul di sana dan menyapanya. Josh senang sekali melihat White masih hidup dan menyusulnya. Akhirnya mereka berdua berbahagia. White Earp hidup sampai tahun 1929 dan meninggal di Los Angeles pada usia 80 tahun. Begitulah akhir kisah yang diangkat dari biografi White Earp ini. Jangan lupa subscribe dan like agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.